Robertson McQuilkin adalah seorang rektor di Universitas Internasional Columbia. Dia memiliki istri yang sangat ia kasihi, yang sangat ia cintai, bernama Muriel. Ikatan cinta pada istrinya begitu luar biasa. Namun, istrinya mengalami satu sakit penyakit yang sangat serius. Istrinya menderita Alzheimer atau gangguan fungsi otak. Sehingga pada part-part tertentu, ia tidak bisa mengingat apa yang pernah dia alami dengan baik. Bahkan untuk mengenali beberapa orang, sulit ia lakukan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Muriel tidak bisa mengingat atau mengenali anak-anaknya. Tetapi terhadap sang suami, Muriel tetap ingat. Karena kesibukan Robertson sebagai rektor, maka ia kemudian memutuskan untuk menyewa seorang perawat agar bisa merawat dan menjaga istrinya. Namun pada suatu pagi, alangkah herannya Robertson dan beberapa orang yang ada di kantornya melihat Muriel, istri Robertson, datang ke kantor tanpa alas kaki. Dan ada bercak-bercak darah di kakinya. Ternyata Muriel setelah bangun dari tempat tidurnya pagi itu dan hanya mengenakan daster saja, ia berjalan kaki menuju ke kantor suaminya, ke kantor Robertson, yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Nah, bercak-bercak darah di kaki Muriel itu adalah ketika ia beberapa kali terantuk batu kakinya di sepanjang jalan menuju ke kantor Robertson. Nah, ketika berjumpa dengan Robertson, Muriel berkata, "Aku tidak mau perawat. Aku hanya mau kamu yang menemaniku." Mendengar perkataan Muriel ini, Robertson teringat pada janji ikatan cintanya 47 tahun yang lalu. Setelah peristiwa itu, kemudian Robertson meminta kepada pihak universitas, meminta untuk pensiun dan berhenti dari jabatannya sebagai rektor. Suatu keputusan yang luar biasa. Dan pada saat pidato perpisahan di hadapan Civitas Academica di Universitas Internasional Columbia, Robertson McQuilkin menjelaskan kenapa ia mengundurkan dirinya, serta menjelaskan apa yang terjadi pada istrinya. Dalam sambutannya ia berkata, 47 tahun yang lalu saya berjanji kepada Muriel di hadapan Tuhan dan disaksikan banyak orang bahwa saya, Robertson, akan menerima dan selalu mencintai Muriel, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan kaya atau miskin, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Kemudian ia melanjutkan, saat inilah, sekarang inilah
saat yang paling diperlukan oleh Muriel, agar saya bisa menjaga dan merawatnya. Tak lama kemudian, Muriel sudah tidak bisa lagi melakukan apapun, tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan untuk makan, mandi, bahkan buang air pun harus dibantu oleh Robertson. Pada tanggal 14 Februari 1995 adalah hari istimewa mereka berdua, di mana 47 tahun yang lalu Robertson melamar dan kemudian menikahi Muriel. Hari itu seperti biasanya, Robertson dengan segala kasih dan cintanya kepada Muriel, ia memandikan Muriel. Lalu kemudian pada sore dan malam harinya ia menyiapkan makan malam buat kekasihnya, istri yang ia cintai, menyiapkan makan malam kesukaan istrinya di hari yang istimewa 14 Februari. Nah, pada saat menjelang tidur, Robertson mencium Muriel, menggenggam tangannya dengan kasih, serta berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jagalah kekasih hatiku di sepanjang malam ini. Biarlah dia mendengar nyanyian merdu malaikatmu. Esok paginya, ketika Robertson sedang berolahraga dengan sepeda statisnya, Muriel bangun. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Muriel tidak pernah dan tidak mampu berbicara. Ia memanggil Robertson dengan lembut. Katanya, "Kekasihku." Robertson turun dari sepeda statisnya. Ia mendekati Muriel. Ia duduk di samping tempat tidur, lalu menggenggam tangan Muriel dengan kasih dan lembutnya. Kemudian Muriel berkata, "Sayangku, apakah engkau benar-benar mencintaiku?" Satu momen yang penting, karena sudah berbulan-bulan cukup lama Muriel sudah tidak mampu lagi untuk mengungkapkan atau berkata-kata. Dengan tetap memegang atau menggenggam jemari tangan Muriel, Robertson mengangguk dan tersenyum. Kemudian Muriel berkata, "Aku bahagia. Aku bahagia." Dan rupanya itulah kata-kata terakhir Muriel sebelum ia meninggal. Sungguh kasih yang luar biasa. Sungguh ikatan cinta yang sejati, yang sesungguhnya. Alangkah indahnya relasi yang didasarkan pada cinta. Tidak ada kepedihan yang terlalu berat untuk dipikul. Cinta adalah daya dorong yang sangat ampuh agar kita selalu melakukan yang terbaik, sesuatu yang terbaik, meskipun hal itu berat untuk dilakukan. Cinta memampukan menjalani kegetiran tanpa putus asa. Cinta memampukan melalui kepahitan tanpa menyerah, melewati lembah kekelaman dengan keberanian. Cinta seperti itu, bahkan lebih daripada itu, juga sudah dicontohkan dan dilakukan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Demikian pun cinta yang seperti itu pun harus ada dalam hidup kita. Cinta sejati yang seperti itu memang harus memiliki komitmen yang sejati. Tanpa komitmen sejati, cinta akan pudar di tengah jalan, di tengah kesulitan dan penderitaan. Saudaraku, sudahkah cinta seperti itu ada dalam kehidupan kita? Untuk melandasi setiap motivasi kita, tindakan kita, ucapan kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.